makhraj untuk 3 huruf selanjutnya, yakni to, dal dan ta, atau ta, dal dan to, ya. Ketika huruf ini masih sama, ya, keluarnya dari ujung lidah, ya, tetapi diletakkan di akar gigi seri atas, ya, usul ats-tsanaya al-ulya. Ya, dari segi gambar kurang lebih seperti ini. Ini untuk to, ini untuk dal dan ta. Ya. Ada beberapa catatan untuk ketiga huruf ini, ya, agak panjang. Yang pertama adalah bahwa dari segi tebal tipisnya, maka pengucapan to ini adalah tebal. Sedangkan dal dan ta ini tipis. Dan ini bisa kita lihat di gambar. Untuk to, sebagaimana huruf tebal lainnya, dibaca dengan cara apa? Dengan cara menggembungkan pangkal lidah, sehingga pangkal lidah ini ke atas, kemudian ada cekungan pada tengah lidah yang di situ menghasilkan bunyi gema. Ya, bunyi gema itu adalah unsur utama, unsur pokok dari bacaan tebal. Dan itu tidak terjadi pada pengucapan huruf dal dan ta. Kemudian catatan yang kedua adalah bahwa makhrajnya, ya, dari ketiga huruf ini itu sama. Jadi jangan sampai nanti disalahartikan karena ini tebal, ini tipis, maka akhirnya makhrajnya agak berbeda. Tidak. Ya, makhrajnya sama, ya, harap diingat itu, ya, tetap di ujung lidah, ya, bersama dengan akar gigi seri atas. Yang berbeda itu adalah kondisi pangkal lidahnya, ya, hanya itu bedanya, ya, sehingga nanti di sini keluar gema dan di sini tidak. Itu catatan kedua. Catatan ketiga adalah huruf to dan dal ini pengucapannya tidak keluar udara, ya, tidak keluar udara. Sedangkan ta ini keluar udara. Kalaulah pada to dan dal ini keluar udara, maka itu sangat sedikit dan itu tidak dianggap, ya, la yu'taddu biha, ya, dalam bahasa Arabnya. Dan itu insyaallah akan lebih kita bahas secara mendalam itu pada sifatul huruf nantinya. Baik, catatan keempat ini khusus untuk huruf dal, ya. Huruf dal itu bunyinya tidak sama dengan huruf D dalam bahasa Indonesia pada umumnya, ya, kata bahasa Indonesia adalah pada umumnya, ya, seperti pada kata dapur, ya, dewasa, cadel, cadar lah begitu. Itu bukan itu, ya, jadi jangan sampai disamakan. Kalau dekat mungkin, tetapi itu tidak sama. Atau juga jangan sampai disamakan dengan bunyi D tebal dalam bahasa Jawa yang biasanya dilambangkan dengan 2 huruf, yakni D dan H, seperti pada kata dawuh, ya, dodo, tulodo, ya, dan lain-lain. Meskipun ini memang tentunya masih perlu ditelaah lebih lanjut, ya, tetapi kurang lebih gambarannya seperti itu. Sedangkan khusus pada kata-kata serapan dari bahasa Arab, ya, maka pengucapan bunyi dal dan d itu sama, ya, seperti pada kata sajadah, ya, sama, masjid sama, ya, dan tadarrus itu makhrajnya sama, pengucapannya juga sama, ya. Kemudian jika kita perhatikan pada saat mengucapkan D pada bahasa Indonesia, kata bahasa Indonesia pada umumnya tadi, ya, tidak semua, maka yang kita tempel ke atas itu sejatinya adalah bagian depan lidah. Yang kita tempel adalah bagian depan lidah, ya, bukan ujung lidah. Itu bahkan bisa jadi semua, ya, sebagian besar atau semua
bagian depan lidah. Dan ditempelkannya pun itu lebih ke belakang. Ya, bukan ke akar gigi seri atas, tetapi lebih ke belakang sini. Ya, ke langit-langit keras ya. Awal dari langit-langit keras. Jadi memang lumayan berbeda begitu dari pengucapan huruf dal. Itu kalau kita perhatikan lebih lanjut, maka bunyi dal dalam bahasa Arab ini aslinya ada kemiripan dengan bunyi D bahasa Indonesia yang diucapkan oleh orang yang cadel ya, orang yang cedal. Da begitu. Hanya saja bedanya yang cadel tadi, dal yang cadel tadi itu ya ada hembusan udara yang banyak, ya lumayan banyak, dan itu tentunya ya berbeda dengan huruf dal yang memang tidak boleh ada keluar udara melainkan sangat sedikit dan itu tidak dianggap atau tidak dihitung. Selanjutnya catatan khusus untuk huruf ta ya. Huruf ta ini sering sekali dipadankan dengan huruf T dalam bahasa kita, tetapi kalau kita baca maka pengucapan huruf T dalam bahasa Indonesia itu tidak keluar udara. Ya, sedangkan ta itu harus keluar udara. Baik dalam kondisi berharokat ataupun ketika mati. Hanya saja bedanya huruf ta ketika mati ya, entah mati asli atau karena waqaf, maka aliran udara yang keluar itu lebih banyak daripada ketika ta itu berharokat. Nah, kalau kita bandingkan dengan pengucapan T dalam bahasa Inggris, maka itu mirip. Ya, jadi T atau T dalam bahasa Inggris itu ya ada aliran udaranya. Jadi mirip dengan itu, ya kurang lebih. Baik, kita lihat matannya. Bait ke-16. Watta'u waddalu watta minhu wa min ulyat thanaya. Huruf ta, dal dan ta minhu ya darinya. Maksudnya makhrajnya itu adalah taraful lisan, jadi haknya ini kembalinya kepada taraful lisan, yang dimaksud adalah ujung lidah, wa min ulyat thanaya, dan dari gigi seri atas. Dan sesuai syarah yang disampaikan oleh Syekh Aiman, ulyat thanaya ini yang dimaksud adalah usul ats-thanaya al-ulya, akar gigi seri bagian atas.